Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina بنعمة الإسلام والإيمان الباقي وما سواه فان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الإنس والجان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها من الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari bersama kita berusaha dan berupaya meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan satu kebetulan dan juga bukan satu hal yang tidak memiliki makna bahwa setiap khatib diwajibkan untuk menyampaikan wasiat takwa di dalam khutbahnya. Ini bukan senandung lagu wajib yang dikumandangkan setiap minggu, bukan pula lagu-lagu perjuangan yang kita kumandangkan setiap hari kemerdekaan, tapi ini adalah nasihat yang agung dari Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala Ta'azamatuh, lil awwalina wal akhirin, untuk orang-orang sebelum kita, untuk kita dan orang-orang setelah kita. Manusia-manusia yang bertakwa adalah mereka yang akan diberikan oleh Allah solusi atas setiap problem yang mereka hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri mereka solusi. Setiap kita hidup dengan masalah dan problem. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Kalau tak mau ada masalah, jangan hidup. Setiap kita punya masalah dan problem, dan kita membutuhkan solusi. Allah berikan solusi itu dengan jalan kita bertakwa kepadanya. Setiap kita membutuhkan rezeki. Hidup tanpa rezeki adalah mustahil. Bahkan setiap seorang hamba, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak akan mati sampai cukup rezekinya, sampai habis rezekinya.
maka tentu kita berharap rezeki dari Allah Ta'ala. Dan terkadang Allah memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah kita duga. Dari mana kita dapatkan itu? Jalannya diberikan oleh Allah dengan jalan bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mari berusaha dan berupaya kita. Salah satu ciri hamba yang bertakwa adalah benar ketika ia bicara, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dan bicaralah dengan pembicaraan yang benar. Mafhum mukhalafahnya, jangan bohong. Di zaman seperti sekarang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa nanti di akhir zaman yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat dibenarkan, sementara orang-orang yang benar didustakan. Dan ini sudah kita saksikan di depan mata kita. Tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Dan inilah yang disebut dengan akhir zaman. Kalau kita bicara tentang masalah rekayasa kebohongan dan lain-lain sebagainya, sudah ada bahkan sejak zaman para nabi dan para rasul terdahulu. Saya ingin menceritakan bagaimana di zaman Nabi Allah Musa terjadi rekayasa kebohongan yang dilakukan oleh pembunuh yang menghilangkan nyawa manusia. Cerita ini menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah. Diceritakan bahwa di zaman Nabi Allah Musa ada seorang saleh, miskin, hidup bersama istri dan anaknya. Dia hanya memiliki seekor anak sapi betina yang warnanya kuning keemasan. Sapi ini sapi yang cukup unik. Maka kemudian orang saleh ini membawa sapinya ke hutan seraya ia berkata, aku titipkan engkau kepada Allah, semoga nanti anakku bisa mendapatkan manfaat darimu saat dewasanya. Maka kemudian tidak lama orang saleh ini wafat dan anak ini beranjak terus dewasa, anak yang berbakti kepada ibunya. Setiap hari ia membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga untuk ia bangun bermunajat kepada Allah, sepertiga untuk ia tidur, dan sepertiga lagi ia duduk di atas kepala ibunya, menunggu jikalau sang ibu ada hajat padanya, menunggu jikalau sang ibu membutuhkan dirinya. Kalau dia dapat rezeki dia bagi 3. Sepertiga dia kasih ibunya, sepertiga dia gunakan untuk sedekah, sepertiga ia gunakan untuk hidup dirinya dan sang ibu. Inilah anak yang berbakti luar biasa kepada ibunya. Sampai kemudian ibunya di satu hari saat umurnya sudah cukup, sang ibu berkata, wahai anakku, ayahmu dulu punya seekor sapi. Sapi itu ditaruhnya di hutan, dititipkannya di hutan kepada Allah. Kau datang ke hutan itu, kau panggil sapi itu dengan nama Allah, Tuhannya Nabi Allah Ibrahim. Maka kalau kau sudah dapatkan sapi itu, bawa sapi itu kepadaku, tuntun dia kepadaku. Maka anak ini kemudian datang ke hutan, dia panggil sapinya, keluarlah sapi itu. Dituntunlah oleh anak ini, ditarik sapi ini dituntun dari hutan menuju ke rumahnya. Tiba-tiba sang sapi berkata, wahai anak, wahai pemuda, kenapa kau tidak naik saja ke atas punggungku? Naik saja, nanti kuhantarkan kemana kau mau. Apa jawab pemuda ini? Ibuku bilang aku suruh memanggilmu, dan kalau sudah dapat aku suruh menuntunmu kepadanya. Dia tidak menyuruhku menaikimu. Apa jawab sapi itu? Wahai pemuda, teruskanlah apa yang kau niatkan ini. Karena sungguh baktimu kepada ibumu ini, jikalau kau perintahkan gunung yang di depanmu itu untuk datang menghampirimu, ia akan datang menghampirimu berkat baktimu kepada ibumu. Luar biasa. Bakti kepada seorang ibu menghantarkan pemuda ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala.
sampai sapinya bisa bicara kepada dirinya, dan sapi itu mengatakan, gunung itu pun kalau kau perintahkan datang menghadap kepadamu, ia akan datang menghadap kepadamu karena berkah baktimu kepada sang ibu. Tiba saatnya sapi ini setelah beberapa lama bersama diri dan ibunya, sang ibu mengatakan, wahai putraku, jual sapi ini, jual ia dengan harga 3 dirham, dengan ridho dariku. Jalanlah pemuda ini, dibawa sapi ini menuju ke pasar, ingin dijual 3 dirham dengan ridho ibunya. Di tengah jalan Allah utus malaikat, malaikat kemudian mendatanginya, wahai pemuda, berapa kau mau jual sapi ini? 3 dirham dengan ridho ibuku, dengan izin dari ibu. Ku beli 6 dirham. Mungkin kalau kita, ibu suruh jual 3 dirham, tahu-tahu ditawar 6 dirham, niscaya kita tidak akan berpikir 2 kali. Namun ini pemuda yang berbakti, dia ingat pesan ibunya, 3 dirham dengan ridhonya. Apalah artinya 6 dirham kalau tanpa ridho sang ibu, pikir. Dia bilang, saya nggak berani, saya harus tanya ibu saya dulu, karena tadi dia bilang 3 dirham dengan ridho darinya. Tibalah dia kepada ibunya, bu, ditawar orang 6 dirham, jangan dijual, juallah 6 dirham, jual 6 dirham dengan ridho aku. Kembali lagi dia, sang malaikat ini kemudian yang diutus Allah mengatakan, ku beli 12 dirham, tidak akan kujual tanpa ridho ibuku. Datang lagi sama ibunya, sang ibu kemudian solehah, tahu itu adalah malaikat Allah. Tanya dia, apakah jual atau tidak sapi ini? Kalau dia bilang jual, berapa jualnya? Kalau dia bilang jangan jual, kapan harus dijual? Kemudian sang pemuda ini datang, dia mengatakan, ibuku bertanya kepadamu, apakah sapi ini kujual atau jangan? Berapa dijual, kapan dijualnya? Sang malaikat mengatakan, bawa sapi ini pulang, jaga ia baik-baik. Nanti satu waktu Musa bin Imran, Nabi Allah Musa, akan membutuhkan sapi ini untuk menyelesaikan problem di tengah kaumnya. Jangan kau jual sapi ini kepada kaum tersebut kecuali dengan emas yang memenuhi seluruh kulit sapi ini, atau dengan emas seberat badan sapi ini. Maka dibawa sapi ini pulang. Dan di sisi lain, di kaum Nabi Allah Musa Bani Israel terjadi satu peristiwa. Dua orang saudara sepupu, yang satu kaya raya, yang satu miskin papa. Yang kaya tidak punya ahli waris kecuali sang yang miskin ini menjadi ahli waris. Si miskin menanti, kapanlah sepupuku yang kaya ini mati, karena kalau dia mati, hartanya semua akan kembali kepada diriku. Tunggu berhari-hari, berbulan-bulan, ini sepupu tidak mati-mati. Si miskin tidak sabar lagi, dibunuh saudara sepupunya yang kaya. Dibawa mayatnya, dilemparkan di tengah desa. Kemudian ia bilang, penduduk desa, kalian kejam sekali, kalian bunuh saudara sepupuku. Inilah motif pembunuhan. Dia yang membunuh, dia menuduh. Dan ini ternyata sudah ada dari zaman dulu. Apa yang Anda saksikan saat ini di televisi, apa yang Anda saksikan saat ini di media sosial, rekayasa kasus pembunuhan, ternyata sudah ada bahkan di zaman Nabi Allah Musa. Luar biasa, menuduh orang lain melakukan pembunuhan padahal ia pelakunya. Bahkan kemudian ia mengambil harta warisannya, seperti yang terjadi. Orangnya dibunuh, difitnah, disiksa, dibantai dengan cara yang keji, bahkan rekeningnya pun dikuras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini sudah ada ternyata di zaman Nabi Allah Musa. Tapi lihat bagaimana Allah memiliki makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar kepada mereka. Tidak ada rahasia yang bisa ditutupi, satu waktu akan terbuka juga. Kemudian orang-orang Bani Israel datang kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, kami dituduh membunuh orang ini. Siapa yang menuduh? Ini sepupunya, mayatnya ada di tengah desa, dan kami dituduh membunuhnya. Kemudian Nabi Allah Musa kalimullah, berbicara kepada Allah. Nabi Allah Musa kemudian mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian menyembelih sapi.
Marah kaumnya, marah kepada Nabi Allah Musa. Musa, kami nanya siapa yang bunuh ini orang, kenapa malah disuruh nyembelih sapi? Tabiat Bani Israel menentang kepada para nabinya. Kemudian terus terjadi dialog, apa warna sapinya, apa jenis kelaminnya, bagaimana kulitnya, dan tidak ada sifat sapi tersebut kecuali sapi yang dimiliki oleh anak yang berbakti tadi. Dibelilah sapi tadi dengan harga emas seberat badan sapi tadi. Si anak yang berbakti kepada ibunya menjadi orang yang kaya raya berkah baktinya. Kemudian kaum Nabi Allah Musa membawa sapinya, dipotong, sapi tersebut disembelih. Setelah itu buntutnya diambil. Yang diambil hanya buntutnya, menunjukkan bahwa tidak ada harganya uang yang banyak itu. Yang berarti hanya buntut sapinya. Buntutnya diambil, dipukulkan kepada yang mati, maka yang mati itu hidup kembali. Nabi Allah Musa kemudian bertanya, wahai fulan, siapa yang membunuh dirimu? Yang si fulan yang dibunuh ini, waktu itu dia jawab, yang bunuh saya itu sepupu saya, karena dia ngiler lihat harta warisan yang saya miliki. Kemudian dia mati kembali. Ternyata bakti seorang anak ini bisa membuatnya kaya raya, menyelesaikan problem orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka itu masyarul hadirin, pelajaran apa yang kita ambil? Bahwa kebohongan itu tidak akan ada yang abadi. Kedustaan itu tidak akan pernah akan membawa kemaslahatan. Negeri kita saat ini darurat kebohongan. Dari yang atas sampai ke bawah penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Maka tugas kita sebagai umat Islam menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jangan kita menjadi orang-orang yang berbohong. Allah Ta'ala menjamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah, bicaralah dengan pembicaraan yang benar, jangan bohong. Yuslih lakum a'malakum. Urusan kalian akan dibereskan oleh Allah. Mau beres urusan, jangan jadi tukang bohong. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang benar-benar merdeka, orang-orang benar-benar beruntung, orang-orang yang benar-benar akan berjaya. Andai ada orang yang berbohong, kemudian dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemewahan, mendapatkan kebaikan, maka itu hanya istidraj, hanya sementara. Satu waktu kebohongannya akan menenggelamkan dirinya. Mari bersama kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Jangan biasakan berbohong, jangan biasakan untuk menjadi orang-orang yang berkhianat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkahan kita duduk di masjid ini, di tempat yang mulia ini, Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang jujur. Tidak keluar kita dari masjid ini kecuali kita memasang niat tidak akan pernah melakukan kebohongan. Dan mudah-mudahan semua kebohongan yang dipertontonkan saat ini, semua drama dan skenario yang saat ini seolah film yang sedang diputarkan, akan satu persatu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
تفضل علينا بنعمة الإيجاد من العدم، وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم، فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناؤه كما يسر وألهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك الأعظم وعبدك الأكرم وكنز جودك المطلسم وبحر فيضك المطمطم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلم والحكم. أما بعد، عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. قال ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها من عباده تعميما. قال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا وعن سائر المسلمين شر الأذى والبلاء والغلاء والوباء والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.